persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di mana saja, di rumah, di kantor, atau di mana saja Bapak Ibu Saudara berada, mari kita siapkan hati kita. Usahakan kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita mulai tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, saat ini kami datang hampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bawa segenap kerinduan kami ya Bapa. Engkau tahu kami sangat rindu akan Engkau. Hampir di setiap waktu ya Bapa. Hati kami benar-benar hanya ingin Engkau ya Bapa. Sangat mencintai Engkau ya Bapa. Kami haus ya Tuhan. Kami hanya ingin berada di pelataran-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Bapa. Engkau tahu setiap kerinduan kami. Kami seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu ya Bapa. Kami benar-benar hanya ingin Engkau ya Bapa. Kami cinta Engkau ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, layakan kami masuk di dalam hadirat-Mu. Biarlah kami mulai menyembah Engkau di dalam roh-Mu ya Bapa. Biarlah roh-Mu memenuhi kami, menguasai kami ya Bapa. Membuat kami semakin dekat dan taat kepada setiap firman-Mu ya Bapa. Maka dari itu kami tidak akan takut apa yang kami makan dan minum ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang menyediakan semuanya ya Bapa. Engkau akan mengadakan yang kami perlukan ya Bapa. Apa saja yang kami butuhkan, kami sudah terima di dalam nama Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, yang layak disembah untuk selama-lamanya. Kami tahu ya Bapa, Engkau selalu melihat kami dan Engkau beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau bersama kami saat ini. Engkau bertata di setiap pujian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama dari aku. Dengan segenap hati kita naikkan syukur kita nyanyikan bersama, katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan oleh
kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan bersama. Oleh kemurahan Tuhan kita ada. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari semuanya katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu Yesus, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yes Jesus, kami percaya ya Bapa, dengan segenap hati kami Yesus, kami percaya kepada kuasa-Mu ya Bapa. Kami mau berdiam di bawah naungan sayap-Mu Yesus. Kami mau berdiam di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Kami tahu ketika kami berdiam, Engkau akan memberkati hidup kami. Kami tidak perlu takut apa yang kami makan dan minum Yesus. Semuanya akan datang daripada Engkau ya Bapa. Kami akan percaya dengan segenap hati kami. Mari semuanya sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari semuanya dengan lembut kita nyanyikan bersama, katakan, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai menyembah Dia. Kita mulai naikkan syukur namanya Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih baik kami berada satu hari di pelataran-Mu ya Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain Yesus. Kami mau menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Kami menikmati keindahan bersama Engkau ya Tuhan. Oh ya Allah kami, mari ya Bapa, berkati hidup kami. Engkau layak ya Bapa, Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau lihat setiap kerinduan kami, hanya ingin menaikkan syukur bagi Engkau ya Bapa, buat setiap kebaikan
Mari kita naikkan syukur kita sembah Dia. Ku sembah
hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, tiap kali kami ada di menara doa, sungguh ya Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita. Karena kami bisa melihat dan menikmati kebaikan-Mu. Karena kami bisa melihat ya Tuhan perbuatan-Mu. Mengingat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, untuk semua berkat. Terima kasih untuk Golden Connection. Orang-orang yang Engkau pertemukan ya Tuhan. Ya Tuhan, sehingga ya Tuhan janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Doa-doa kami dijawab. Dan ya Tuhan, usaha kami berhasil. Bapa, dalam nama Yesus hari ini, biarlah ya Tuhan penuhi setiap hati kami dengan urapan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Biar Engkau sentuh setiap hati kami semuanya. Tuhan, kami ingin berendam ya Tuhan dalam kasih-Mu, dalam segala kebaikan, kemurahan. Mari saudara boleh buka suaranya. Doa, saudara doa. Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi, lebih dekat lagi ya Tuhan. Penuhi kami semua ya Tuhan. Mari buka suaranya doa. Bersyukur pada Tuhan bahwa kami Yesus, bahwa kami lebih dekat lagi, bahwa kami lebih percaya lagi Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Perbaharui tiap hati kami, perbaharui ya Tuhan dengan hadirat. Lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam
tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tuhan, saat kami mengerti bahwa kami dikasih, kami bisa merasakan kasih. Betapa Tuhan baik. Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau yang menanggung semua hukuman atas dosa kami. Engkau ampuni kami. Engkau bebaskan kami dari rasa bersalah, dari segala hukuman. Bahkan Tuhan, Engkau berikan kami Roh Kudus. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus itu ada di dalam hati setiap kami. Roh Kudus yang membukakan hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti Tuhan, mengenal Engkau Yesus, mengenal kasih-Mu, mengenal firman-Mu, mengenal rencana-Mu. Dan hari ini Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan hibur setiap anak-anak-Mu yang susah. Tuhan hapus semua air mata anak-anak-Mu ini, hapus air mata mereka. Tuhan ganti dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Di masa-masa kebangkitan ini, biarlah Tuhan melawat setiap kami. Melawat setiap kami seperti Engkau menampakkan diri, melawat para murid-murid. Semua ya Tuhan, orang-orang ya Tuhan. Dan mereka yang melihat Tuhan, semua bersukacita, semua diubahkan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah hari-hari ini anak-anak-Mu yang membutuhkan ya Tuhan belas kasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau lawat mereka semua. Engkau tolong mereka semua. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami stres, depresi. Ya Tuhan, mental illness. Aku berdoa lepaskan mereka. Sembuhkan ya Tuhan. Bebaskan mereka dari rasa takut ya Tuhan. Ganti dengan sukacita-Mu. Ganti dengan ya Tuhan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati keuangan anak-anak-Mu. Semua pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang mengalami kemacetan, kemandekan ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan buat mereka berhasil, berbuah lebat. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini. Turunkan berkat-Mu. Terima saudaraku. Terima berkat Tuhan ya saudaraku. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan, alirkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan supaya kami terus berbuah, hidup kami berdampak. Jadi berkat ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya yaitu hidup dalam aliran berkat. Hidup dalam aliran berkat. Ada banyak orang ingin hidupnya beruntung, hidupnya sukses. Tapi ada yang lebih baik dari keduanya. Yaitu apa? Hidup dalam aliran berkat Tuhan. Katakan amin. Siapa di antara saudara yang mau hidup dalam aliran berkat Tuhan? Coba lambaikan tangannya saudara yang ikuti secara online. Saudara bisa tulis di live chat saudara. Saya mau hidup dalam aliran berkat Tuhan. Apa sih maksudnya hidup dalam aliran berkat Tuhan saudaraku? Hidup dalam aliran berkat adalah hidup saudaraku. Ya kan? Dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya kan? Oleh karena kita mengambil keputusan. Ya, untuk mau hidup selaras dengan janji-janji Tuhan dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ajak Ibu Bapak untuk merenungkan, untuk belajar dan merenungkan. Ya, kita coba lakukan saudaraku. Saya ingin, ya kan, saudara semuanya hidup dalam aliran berkat. Makanya saya mau mengajar hari ini dan saya berdoa untuk saudara hidup dalam aliran berkat. Katakan amin. Kalau Tuhan memberkati, paling tidak saya bagi dalam 4 kategori berkat. Ini yang Tuhan akan datangi buat saudara. Pertama adalah berkat rohani. Berkat rohani itu adalah berkat di mana kalau kita mau ini kan lagi adalah itu yang namanya ada sukacita keselamatan. Ya kan? Ada damai sejahtera, itu namanya berkat
rohani. Saudara punya iman untuk percaya. Saudara punya pengharapan yang buat semangat. Saudara punya kasih, itu berkat rohani. Saya bisa kenal Tuhan. Saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa mengerti, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Ya kan, untuk memberikan nasihat-nasihat daripada Alkitab. Saudara, Tuhan mau memberkati saudara secara rohani. Katakan amin. Nah ini yang paling penting, berkat rohani. Saudara ya, saya bisa ngerti pewahyuan. Saya punya yang namanya berkat rohani itu karunia-karunia Roh Kudus. Ya, perkataan hikmat, ya kan, pengetahuan, perkataan nubuatan. Saya bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Itu namanya berkat-berkat rohani. Saudaraku, saudara memiliki karakter Kristus, buah roh, itu berkat rohani. Saudara, ini yang penting, saudara. Berkat rohani, saudara, Tuhan akan berkati secara rohani. Dan dampaknya kalau ada berkat rohani, Tuhan, ya kan, kita akan mendapatkan yang namanya berkat jasmani. Saudara, maksudnya menyangkut daripada kesehatan, tubuh kita yang sehat, saudara. Makanya setiap hari di Menara Doa Online, kita makan tubuh dan darah Yesus. Itu untuk hidup kita. Untuk hidup kita, bukan cuma sekedar hidup kekal, tetapi untuk hidup kita di dunia ini supaya kita bisa sehat. Itu kita makan perjamuan kudus setiap hari di Menara Doa. Itu buat kita sehat. Ya kan, saya juga yakin saudara, sejak saya melayani Menara Doa Online daripada masa pandemi sampai hari ini, saya melihat bahwa saudara, karena ada pengertian, lalu ada iman, setiap kali makan tubuh dan darah Yesus, saya percaya ya, sesuai dengan Yohanes pasal 6 kata Tuhan, barang siapa yang makan daripada tubuh ini, dia akan dapat hidup. Hidup ini hidup soe itu hidup itu di dunia ini dan juga hidup kekal, saudaraku. Jadi setiap makan, saudara, saya percaya mungkin sel-sel yang rusak, saudara, tubuh-tubuh yang sakit ketika kita makan tubuh Tuhan, minum dari darah Yesus, maka Roh Kudus akan memperbaiki semua sel-sel kita. Katakan amin. Saudara akan lebih segar. Itu namanya berkat jasmani. Katakan amin. Hidup dalam aliran berkat. Berkat apa? Berkat jasmani. Sehat. Tubuhnya sehat, tubuhnya segar. Katakan amin. Makanya saudara yang ikut Menara Doa Online, kalau makan perjamuan kudus, saudara percaya itu. Ini tubuh Tuhan untuk kesehatan saya. Katakan amin saudara. Itu kesehatan saya. Dengan tubuh yang sehat, mental yang sehat, pikiran tidak stres, tidak depresi, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tidak mudah segala macam saudara. Itu adalah blessing. Ya kan, salah satu berkat Tuhan. Lalu saudaraku, berkat apa lagi? Yang ketiga, berkat hubungan. Hubungan sosial. Hubungan dengan keluarga, dengan di rekan kerja, dengan rekan pelayanan. Ini juga berkat saudaraku. Saudara dapatkan golden connection. Orang-orang yang Tuhan pertemukan, ya kan, Tuhan berikan untuk menolong kita, untuk membantu kita, bekerja sama dengan kita, supaya doa kita dijawab, janji Tuhan digenapi. Yang ngerti katakan amin. Yang keempat adalah Tuhan juga mau memberkati kita dengan berkat keuangan, saudaraku. Katakan amin, supaya saudara semua kebutuhan kita dicukupi dan kita bisa yang menjadi berkat keuangan buat banyak orang, buat pekerjaan Tuhan. Saudara mau hidup dalam aliran berkat? Katakan amin. Saya bilang amin. Tulis di live chat. Katakan amin. Nah, saya ingin bagikan saudaraku, bagaimana caranya hidup dalam aliran berkat Tuhan. Ya saudara, yang pertama yang harus saudara tahu adalah saudara harus berada, ya kan? Atau saudara harus suka berada di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Pastikan saudara suka berada di tempat yang dikehendaki Tuhan. Hindari tempat-tempat yang tidak dikehendaki Tuhan. Saya sudah ngerti artinya tuh. Amin saudaraku. Ya, kalau kita ingin hidup dalam aliran berkat Tuhan, karena aliran berkat kan air mengalir, itu ada tempatnya air untuk mengalir. Saudara, betul dah, ada tempatnya. Saudaraku, itu mungkin selokan, saluran irigasi, ya tempat air mengalir. Itu namanya sungai. Saudaraku, itu biasanya ada tempatnya, saudaraku, ya kan? Kalau kita ingin hidup dalam aliran berkat Tuhan, kita harus berada di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan amin. Saya sering sharingkan, kasih contoh tentang Ishak daripada anak Abraham, saudaraku. Mulai dari Abraham,
Ya, Tuhan ingin memberkati Abraham. Ya kan, dan bahkan memakai Abraham menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Jadi Tuhan minta Abraham, sekarang kamu pergi ke tempat yang aku perintahkan kepadamu. Tinggalkan kotamu, keluargamu, semua tinggalkan. Saudaraku, lalu Tuhan janji, saudaraku, Tuhan akan berkati dan lain sebagainya, namamu akan termasyur dan lain sebagainya. Oleh keturunanmu, dia bilang, semua bangsa di muka bumi ini akan menerima berkat. Lagi bernubuat tentang siapa? Yesus. Lalu Alkitab katakan, Abraham, ya kan, melakukan perintah Tuhan. Dan kita tahu, Abraham adalah orang yang diberkati. Anaknya Ishak, ketika masa kelaparan, Ishak punya rencana saudara untuk pergi ke Mesir. Nah Tuhan, saudaraku, berbicara kepada Ishak supaya Ishak jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal di tanah perjanjian. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa ya kan Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan itu ya kan untuk Abraham, untuk Ishak, ya kan, supaya mereka berkembang, bertambah banyak. Alkitab katakan Ishak tinggal di Gerar. Saudaraku, kita lihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan pada tahun itu juga ia mendapatkan hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara perhatikan di sini. Ya kan? Ishak berada di tempat yang dikehendaki Tuhan. Ketika Ishak berada di tempat yang dikehendaki Tuhan. Awalnya tempat itu, tanah itu, tempat di mana Ishak tinggal. Itu tanahnya kering. Sehingga makanya dia mau pindah saudara ke Mesir. Saudaraku, supaya dia gak mati kelaparan. Tapi ketika Ishak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ishak mendapatkan firman Tuhan. Dan Ishak berkata, ya aku akan taati dan aku akan lakukan. Apa yang terjadi saudara? Itu secara ajaib. Tanah yang tadinya tandus. Tanah yang tadinya tidak menghasilkan apa-apa. Alkitab katakan Ishak menabur di tanah itu. Ya kan, tanah itu. Dan hasilnya apa saudara? Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Ada aliran berkat di tempat di mana Tuhan kehendaki. Yang ngerti katakan amin. Diberkati Tuhan karena apa? Ishak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ishak mendapatkan firman Tuhan dan Ishak melakukan dengan setia. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Bahkan Alkitab katakan Ishak menjadi apa? Saudara, sangat kaya di masa-masa orang yang kan sedang mengalami kemiskinan, resesi ekonomi. Saudara, Tuhan bisa mengubah saudaraku tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Saudara, buktinya ketika dia menabur, saudaraku, ya kan, di tanah itu dia mendapat 100 kali lipat. Katakan amin. Saudara, saya ingin saudara bisa menangkap ini. Nah, saya sudah sering bagikan juga tentang Elia. Di masa kelaparan besar, di masa kekeringan, saudara, Tuhan memberkati Elia. Saudara, kenapa? Karena Elia berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, ya, ketika Tuhan memberi perintah kepada Elia untuk pergi ke Sungai Kerit, saudara, Elia pergi ke sana. Di sana, saudara, Tuhan mengirim, saudara, daging, roti, ya kan, lewat burung gagak, saudaraku. Dan Elia bisa minum daripada sungai, di Sungai Kerit. Lalu pada beberapa waktu kemudian, Tuhan perintahkan, Elia kamu pergi ke Sarfat. Ke Sarfat. Ya, nanti ada orang kan pelihara kamu. Dia datangi seorang janda di Sarfat, saudaraku, dan dia minta makan di sana. Dan Tuhan pelihara Elia sampai Tuhan mencurahkan hujan di Sarfat. Elia berada di tempat di mana Tuhan kehendaki. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak Sabta, Pak Pendeta, tempat mana yang Tuhan kehendaki buat hidup saya? Ya, apakah saya harus tinggalnya di tanah Kanaan, di Israel, seperti Ishak? Ataukah saya harus ke Sarfat? Ya kan, seperti Elia. Saudaraku, saya dapatin pengertian. Ya kan, kalau saudara mau hidup dalam aliran berkat,
Saudara harus tahu, ya kan? Ya kan? Satu tempat yang dikehendaki Tuhan. Tempat itu adalah apa? Tempat di mana saudara bisa berada dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa menikmati firman-Nya. Saudara bisa semakin percaya kepada Tuhan sehingga saudara bisa kenyang dengan segala yang baik. Ini tempat yang Tuhan kehendaki buat kita. Pastikan saudaraku, apakah saudara ada berada di tempat di mana saudara begitu mudah masuk hadirat Tuhan. Pastikan saudara ada di tempat di mana saudara bisa menikmati firman-firman yang membuat iman saudara itu naik. Sehingga saudara percaya kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan. Iman inilah yang membuat saudara kenyang dengan segala yang baik. Karena tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Pastikan saudara berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Makanya dalam Mazmur 65 ayat 5 itu dikatakan begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Itu tempat yang Tuhan kehendaki. Yang mengerti katakan amin saudara. Kiranya kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Di rumah Tuhan. Saudaraku, ketika saudara bersama-sama memuji menyembah. Saudara di menara doa online ini. Waktu nyanyi, saudara ikut nyanyi. Saudara masuk hadirat Tuhan. Saudara berusaha untuk bisa masuk hadirat Tuhan. Itu tempat yang Tuhan kehendaki. Di tempat itu ada aliran berkat Tuhan. Berkat yang apa? Rohani, jasmani, saudara hubungan, golden connection, dan keuangan. Yang mengerti katakan amin. Tempat di mana saudara bisa menerima firman, bisa menikmati firman. Itu tempat yang Tuhan, tempat di mana Tuhan kehendaki. Di tempat itulah saudara aliran berkat Tuhan ya kan akan mengalir ke dalam hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Pemazmur ngerti, saudaraku. Oh, tempat yang dikehendaki Tuhan adalah tempat di mana ada hadirat Tuhan, ada firman Allah di sana yang membuat iman saya, pengharapan saya, kasih saya itu makin bertambah-tambah. Makanya seorang pemazmur dia berkata begini, saudaraku. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mazmur 84 ayat 11 ini lagunya, saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur mau bilang begini saudaraku, ya kan, bahwa satu hari ada di rumah Tuhan memberikan hasil lebih baik, ya kan, daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan amin. Kenapa hasil? Ya kan, satu hari di rumah Tuhan hasilnya itu jauh lebih banyak. Saudara, lebih banyak, lebih berkualitas, lebih kekal daripada 1000 hari, ya kan, di tempat lain. Di situ tidak ada Tuhan. Bukan tempat di mana Tuhan tidak kehendaki. Dia bilang, saudara, ini hal yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena saudara di dalam hadirat Tuhan. Saudara di situ, ya kan, saudara bisa melihat, ya kan, bagaimana Tuhan akan memberikan kita apa? Pewahyuannya, hikmatnya, pengertiannya, tuntunannya untuk apa yang harus kita kerjakan. Bisnis apa, karirnya apa, pergi kemana, sekolah di mana, tempat apa. Semua hal, saudaraku, ketika saudara ada dalam aliran berkat. Dengar baik,
apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan buat apa? Berhasil. Katakan amin. Aliran berkatnya dulu. Saudaraku, aliran berkatnya dulu ada. Seperti Ishak saudaraku, dia ada dalam aliran berkat. Di tempat di mana Tuhan kehendaki. Ya saudara, itu dapat, dia diberkati. Dia bisa nabur, bisa ada hasil 100 kali lipat. Karena dia ada dalam aliran berkat. Orang nabur, tidak berada dalam aliran berkat, hasilnya tidak ada. Makanya Pamas bilang, lebih baik 1 hari berada di tempat di mana ada aliran berkat. Daripada 1000 hari di tempat yang tidak ada aliran berkatnya. Katakan, aliran berkat itu bicara tentang apa? Hadirat Tuhan di situ ada. Karakter Tuhan di situ ada. Kuasa Tuhan di situ ada. Firman Tuhan ada di situ. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara, yang kedua, gimana caranya saudara dan saya bisa hidup dalam aliran berkat? Saya khotbahkan ini saudaraku, saya sudah berusia lebih daripada setengah abad. Saya bisa saksikan bahwa hidup dalam aliran berkat itu lebih daripada sukses. Lebih daripada kata sukses. Katakan amin saudara. Orang bisa sukses untuk bidang tertentu, belum tentu orang itu hidup dalam berkat, aliran berkat. Saya bisa ngerti, orang bilang sukses dalam keuangan, tapi belum tentu yang lainnya. Saudaraku, karena kayak saya tadi belajar tentang Abraham ketemu dengan Raja Sodom. Raja Sodom mau kasih kekayaan sama Abraham. Ya kan? Tetapi Raja Sodom, ini Raja Sodom kan raja sumber kejahatan lah. Wah jahat banget gitu kan, ini lambang daripada itu kan. Juga memang perbuatannya. Dia kan, dia mau kasih kepada Abraham. Tapi dia minta apa? Aku minta anak-anakmu. Aku minta yang perempuan, keluargamu. Jadi iblis tuh saudaraku. Dia gak keberatan. Dia bisa kasih kita kekayaan. Sukses dalam kekayaan materi. Tetapi dampaknya, saudara, anak-anak kita terjual. Saudara, jiwa-jiwa terjual sama siapa? Iblis. Terhilang itu, dia akan ambil. Makanya Abraham bilang, enggak, aku tidak mau menerima pemberian itu dan aku tidak akan berikan anak-anakku dan tidak kepada kamu. Kenapa saudara? Karena Abraham sudah ketemu dengan Melkisedek, Raja Salem. Saudaraku, lambang daripada Yesus, imam. Saudaraku, yang dimana raja, biasanya orang kalau ketemu raja pasti kan bawa sesuatu. Dan raja tidak beri apa-apa. Tapi ini Raja Melkisedek, dia bawa apa? Roti dan anggur. Itu perjamuan kudus. Saudara, Abraham bawa apa? Persembahan persepuluhan. Nanti saya akan bahas. Itu di Ibrani pasal 7. Wah, saya melihat di sini saudara Kristus. Ya kan, ini hal yang luar biasa. Abraham, saudara, ketemu Melkisedek. Dia sampai ngomong sama waktu Raja Sodom. Jangan sampai, ya kan, kalau aku kaya, ya kan, kamu ada jasanya di situ. Dia ngomong sama Raja Sodom. Dia mau saudaraku, dia bilang itu. Ya kan, bahwa kalau dia kaya itu semata-mata karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Karena kasih karunia. Yang ngerti katakan amin. Dia tunjukin, dia bawa perpuluhan itu. Saya ingin saudaraku hidup dalam aliran berkat. Katakan amin. Aliran berkat itu lebih daripada sukses. Kalau saudara hidup dalam aliran berkat, saudara pasti sukses. Saya yakin pasti sukses kok. Ya kan, suksesnya menurut apa namanya definisi Tuhan. Sukses menurut definisi Tuhan itu apa? Kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu sukses. Kita mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki, itu sukses. Kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki, itu sukses. Itu definisi sukses menurut Alkitab. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Kita bisa ada di tempat di mana Tuhan kehendaki. Itu namanya sukses menurut Alkitab. Kalau dunia lain, saudaraku, ya kan untuk sampai di sana, mungkin cara-caranya bisa beda. Yang penting aku dapat. Saya ingin saudara hidup dalam aliran berkat. Katakan amin. Karena orang yang hidup dalam aliran berkat adalah orang yang hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena dia mengambil keputusan untuk hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudara sang sini katakan amin. Oleh karena itu yang kedua itu apa saudaraku? Untuk hidup dalam aliran berkat. Kita harus melihat hidup ini sebagai kesempatan. Untuk apa?
melayani Tuhan. Saudara sudah sering nyanyi lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan amin. Kalau kita mau jadi berkat, pasti aliran berkat itu akan ngalir. Saya sudah saksikan dalam hidup saya. Mau dalam hal materi, keuangan, mau hal jasmani, saudaraku, mau dalam hal firman Tuhan. Tuhan mau khotbah tiap hari. Ada aja firman yang Tuhan. Kayak mau jadi berkat untuk bisa ngajar firman. Tuhan kasih saya, berkati saya dengan firman. Tuhan, saya ingin jadi berkat keuangan, ya kan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bantu orang-orang. Tuhan berkati saya secara keuangan. Saudaraku, saudara mau hidup dalam aliran berkat, saudara harus melihat hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Mengapa Tuhan memberkati Elia? Saudaraku, mengapa Tuhan memberkati? Mengapa Elia bisa hidup dalam aliran berkat? Karena Elia, ya kan, seorang yang melihat hidupnya sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Dia punya misi. Saudaraku, ingin membalikan, ya kan, membuat hati bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Sekalipun pada saat itu dia hidup dalam masa kelaparan besar. Ya kan, dia melihat yang namanya pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dengan cara supranatural. Waktu kami ada di tanah perjanjian, saudara, kami lihat, saudara, tempat di mana Elia itu bersembunyi dari Ahab dan dipelihara Tuhan di Sungai Kerit. Itu tempatnya, saudara. Ya kan, saudara? Ini ya disitulah tempat di mana kita juga doa, Tuhan, biarlah di masa-masa krisis, ya kan, Tuhan, Engkau pelihara kami karena kami mau hidup dalam apa? Aliran berkat. Yaitu salah satunya mau seperti Elia. Kami mau punya hati melihat seluruh keluarga kami. Orang-orang yang kami kasihi. Orang-orang yang kami kenal. Semuanya percaya kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Saudaraku. Saudara harus lihat hidup ini kesempatan untuk nolong orang. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk bawa orang pada Yesus. Kesempatan tiap apapun. Saudara, saksikan tentang kebaikan Tuhan. Saksikan tentang keajaiban, kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Bawa orang ke gereja. Bagikan Alkitab kepada mereka. Saudara Kristus, ya kan, berbuat baik. Perbuatan baik yang tertinggi di mata Tuhan adalah, saudara ikat persahabatan kepada mereka. Ya kan, dengan menggunakan mamon, itu maksudnya apa? Saudara pakai uang untuk membuat orang itu bisa kenal Yesus. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kesempatan untuk melayani. Siap saudara berbuat baik, nolong orang. Itu adalah saudara sedang melembutkan tanah hatinya. Supaya dia memberi diri untuk diselamatkan dan percaya pada Tuhan. Saya yakin kita akan hidup dalam aliran berkat. Kalau saudara mau melihat hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, kita harus suka bergaul dengan firman Tuhan. Suka bergaul dengan firman Tuhan. Ya kan? Saudara mau hidup dalam aliran berkat, katakan amin. Saudara yang mau, coba katakan amin. Saudara mau, saudara harus bergaul. Suka bergaul dengan firman Tuhan. Kesukaannya adalah bergaul dengan firman. Kalau saudara bergaul dengan firman, firman itu kan Allah. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Katakan amin, saudara. Ini Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau kita suka bergaul dengan firman, suka baca ini Alkitab, ini firman Allah. Sebenarnya kita suka bergaul dengan Tuhan. Orang bilang bergaul akarib dengan Tuhan tuh bergaul gimana? Ya baca pelan-pelan. Bacanya pelan. Kayak orang ngunyah makanan tuh pelan. Kayak kita bicara ya pelan, jangan buru-buru. Ya kita baca tuh seperti Tuhan tuh lagi bicara sama kita pelan-pelan. Ya. Daud dia jelaskan.
Yang orang yang kesukaannya, ya kan, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Alkitab katakan apa? Orang ini hidup dalam aliran berkat. Katakan amin. Kita baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Buat pohon, air itu, aliran air itu aliran berkat buat dia. Buat kita juga, saudara. Ya kan? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ini penting. Ketika saudara suka bergaul dengan firman. Suka renungkan. Karena kalau kita ketemu firman. Sebenarnya itu kita ketemu Tuhan. Setiap orang yang ketemu Tuhan dan melihat Tuhan. Pasti ada sukacita. Katakan amin, saudara. Makanya Yeremia menulis. Yeremia ini nabi yang meratap. Dia tulis kitab ratapan. Saudara, karena kesedihan hatinya susah. Tapi dia tulis, saudara, di salah satu daripada pasal. Ketika aku berjumpa dengan perkataan-perkataanmu ya Tuhan. Timbul sukacita di hatiku. Amin. Saya ingin saudara, kalau saudara mau hidup dalam aliran berkat. Saudara harus suka bergaul dengan firman Tuhan. Ya. Orang yang bergaul dengan firman Tuhan itu diumpamakan juga orang yang apa? Bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada firman-Nya. Katakan amin, saudara. Coba kita buka Alkitab kita. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau saudara hidup dalam aliran berkat, saya yakin saudaraku, saudara akan terus berbuah. Katakan amin. Saudara terus berdampak, hidup saudara tuh punya dampak. Nah, oleh karena itu saya ingin coba untuk menjelaskan lagi, melanjutkan yang kemarin. Kita belajar kemarin tentang hal melihat, ya, di Yohanes pasal 20. Saudara, di mana Yohanes melihat menengok dari luar kubur Yesus. Ya saudara, yang kita sebut dengan bahasa Yunaninya, ya saudara, blepo, melihat hanya dengan mata jasmani. Makanya lihat, oh ya dia, oh itu gitu. Ya kan saudara, kayak kita ngelihat seseorang, oh ya dia, orang ini namanya ini, bajunya ini dan lain sebagainya. Kita lihat itu. Tapi Simon Petrus, saudaraku, dia masuk ke dalam kubur, saudaraku, ya. Nah, di situ dia melihat sambil berpikir, berteori, ya. Reo. Dia tuh melihat sambil mikir. Kalau Yesus ini dicuri, ya kan? Dicuri. Kenapa kok? Ya kan? Kain kafan yang harganya mahal tidak diambil. Sedangkan yang bisa dijual kan bukan mayat, tapi kain. Tapi kalau pencuri biasa kan buru-buru. Tapi kok kain kafannya digulung rapi, dilipat gitu loh. Rapi sekali taruh di sana. Itu namanya melihat dengan berpikir. Ini sehubungan dengan hidup dalam aliran berkat. Orang yang diberkati bukan orang yang cuma hidup dengan cuma blepok aja. Cuma lihat lewat. Banyak orang cuma lihat lewat. Sebenarnya dia lihat tapi gak melihat. Kayak seperti orang dengar belum tentu dia dengar. Seperti murid-murid kan. Yesus sampai 4 kali ngomong, aku akan mati, disalib, menderita sengsara. Tapi pada hari 3 aku akan bangkit. Semuanya dengar, tapi kok nggak ngerti, nggak percaya, nggak tahu gitu saudaraku. Nah itu saudara, saya ingin saudara bisa nangkep gini. Belajar coba. Kalau mau hidup dalam aliran berkat. Orang yang suka bergaul dengan firman. Adalah orang yang nggak cuma sekedar baca tok lewat.
Tapi dia ada mikirnya. Harus ada teoreo, harus mikir. Oh gini tuh. Saudara pernah gak menggambarkan tentang ketika Simon Petrus semalam-malaman kerja gak dapet ikan. Lalu pada pagi hari dia harus bersihin jala. Saudara pernah gak mikirin? Ya kan? Bagaimana perasaannya Simon Petrus? Bagaimana kondisi mentalnya? Ya kan? Lalu tiba-tiba datang seseorang yang dia gak pernah kenal, namanya Yesus. Meminjam daripada perahunya. Saudaraku, nah ketika saudara baca-baca seperti itu, ya kan? Lalu pinjam, boleh kau pinjam? Kok bisa ya? Langsung sigap, ya boleh silakan. Tolak ke tempat lebih dalam supaya aku bisa ngajar. Bisa ngomong sama orang banyak. Selesai ngajar Yesus, saudara. Lalu Yesus bilang, tebarkan jalamu untuk tangkap ikan. Saudara, nah waktu baca seperti ini. Lalu Petrus bilang, guru sepanjang malam aku sudah menangkap ikan. Gak ada hasil satu ikan pun. Tapi karena engkau yang menyuruh, aku tebarkan juga. Kalau saudara, ya kan saudara mungkin membiasakan diri dengan apa? Melihat dengan berteori, dengan berpikir. Maka firman yang saudara baca, saudara pikirin. Kalau saya jadi Petrus, ya kan sulit buat saya untuk ikutin perintahnya. Apa yang membuat Petrus kok bisa mau ngikutin? Orang ini biasa disuruh, enak disuruh, gampang disuruh. Ya kan? Memang ada ngomongannya, ada ngocehnya. Tapi kalau disuruh, walaupun tetap dijalanin. Nah ini orang yang dicari Tuhan rupanya. Nah, itu kalau kita baca firman tuh jangan cuma belepok. Baca lewat, gak pernah dipikirin lagi. Nah kalau kita udah biasain saudara baca, ya kan, dengan cara seperti menalar, nanti akan muncul saudaraku, ya kan, namanya apa? Tuhan akan berikan kita pewahyuan. Saya bisa ngerti? Katakan amin. Karena yang harus sampai ke level, ya kan saudara, melihat, ya kan, dengan pewahyuan. Melihat karena diilhami oleh Roh Kudus. Seperti Yohanes melihat dengan kata apa? Horao. Disitulah saudaraku, ya kan, ketika dapat pewahyuan ini, sekedar pewahyuan ini, kita harus, mukjizat tuh gak pernah datang karena belepok. Atau teoreo, juga enggak. Harus sampai kepada titik pewahyuan. Saudaraku. Jadi lihat, kalau misalnya yang penalaran itu berdasarkan kemampuan kepintaran kita aja. Sampai batas itu. Saudara ahli bikin pempek. Ahli bikin bangunan sebesar itu. Saudara bisa ngomong. Ya kan, sepanjang asal ada duitnya lancar. Ada tukangnya. Saudara susun jadi bangunan. Tapi bagaimana seorang, ya kan, saudara belum punya uang yang cukup, saudara tidak kenal siapapun, tetapi saudara disuruh bangun gedung yang nilainya melampaui kemampuan saudara. Itu perlu, nggak cukup teoreo. Saudara harus horao, pewahyuan. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Nah, dokter mendiagnosa, ya kan, kalau sebaran sel kanker, menurut scan-nya CT scan ini, ya kan, atau yang buat itu kan, bahwa umurnya ini tinggal 3 bulan lagi. Itu berdasar apa saudaraku? Teoreo. Penalaran hasil daripada ini loh, kemampuan kedokterannya. Tetapi untuk bisa melewati 3 bulan, saudaraku, mungkin bisa jadi 30 tahun kemudian. Ini perlu yang namanya melihat dengan pewahyuan. Oleh bilur Yesus, saya disembuhkan. Karena tugas saya belum selesai, maka penyakit kanker ini tidak akan membawa kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang ngerti katakan amin. Jadi aliran berkat ini saudara,
Ini akan mengalir dalam hidup saudara. Bukan cuma sekedar saudara ada di hadirat Tuhan. Saudara dapat firman. Saudara lakukan. Tapi secara pribadi seharusnya saudara ngalami Tuhan. Ngalami pengertian yang secara pribadi. Yes. Aku harus lakukan ini buat ini. Dan aku percaya jadi. Saya bisa dapat sini katakan amin. Nah, ini hal yang dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, sebenarnya saudara biasain teoreo aja. Lihat dengan nalar aja. Saudara gak akan jadi orang susah. Bisa sukses secara duniawi. Katakan amin. Tapi ketika saudara tambahkan dengan keintiman. Saudara berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Di mana saudara bisa mudah masuk hadirat Tuhan. Saudara banyak dapat firman Tuhan. Saudara bergaul akrab, lakukan sedikit demi sedikit secara rutin, secara konsisten. Apa yang terjadi? Pada waktu tertentu yang namanya kairos, Tuhan bicara, bukain. Ini loh pewahyuannya. Ini loh kita mulai, wah harus gini loh. Aku harus gini. Yang ngerti katakan amin. Itu soal keadaan. Soal mungkin di karakter juga. Kalau kita belum dibukain sama Tuhan, kita kan sulit lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghancurkan hidup kita. Kebiasaan ngomong yang gak bagus. Punya hubungan yang tidak sehat kah. Dan lain sebagainya. Saudara bisa ngerti maksud saya. Kalau sampai ketika saudara dapat pewahyuan. Bisa lihat. Tak, ada kesadaran yang benar-benar. Aku dapat ini. Di situ berkat Tuhan akan mengubah hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara diberkati dengan pesan ini. Ya, bagaimana caranya saudara hidup dalam aliran berkat? 3. Berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Saudara harus melihat hidup ini kesempatan untuk apa? Melayani. Jangan lihat hidup untuk transaksi terus. Untung rugi. Harus ada korban yang saudara harus bawa. Katakan amin. Ya korban kepada keluarga. Jangan transaksi terus. Istri gak pernah ngertiin aku. Ngapain aku ngertiin dia? Ini kan udah transaksi. Anak kok gak ngertiin aku. Orang tuh, ini transaksi. Orang-orang, enggak, kita enggak. Transaksi untung rugi. Harus hidup kesempatan untuk melayani. Katakan amin. Kata melayani bukan adalah memang melayani, bukan dagang. Kadang-kadang istilah melayani ini udah beda. Ya saya berharap kita tidak ya. Oh saya diundang untuk pelayanan. Syaratnya tiketnya harus bisnis kelas. Tidurnya bintang 5. Itu bukan pelayanan. Kalau menurut saya loh. Kalau kita mau naik pakai uang kita sendirilah. Jangan. Ini. Tapi saya kalau ada orang yang minta gitu ya. Itu saya gak nyalain mereka. Tapi definisi saya tentang melayani adalah. Kita tidak membebani orang lain. Katakan amin saudara. Kita memang memberkati, menolong. Apa nih pelayanan apa? Gitu maksud saya. Saya bisa ngerti maksud saya. Ini dalam hal kerohanian ya maksud saya. Kalau dokter kan pelayanan seorang dokter. Ya itu beda pelayanan medis. Memang dia kerjanya itu jasa yang melayani. Saya berdoa saudara hidup dalam aliran berkat Tuhan. Amin, saya bisa ngerti ini. Bergaul dengan firman. Bergaul dengan firman. Caranya bergaul firman. Jangan cuma belepok. Tidak cukup juga teori. Tapi minta Roh Kudus. Bukain. Aku bisa melihat. Supaya aku bisa percaya. Yohanes ketika dia dapatkan horao. Ya kan. Dia percaya. Dia murid yang pertama yang percaya. Bahwa Yesus itu bangkit. Yang lihat Yesus pertama bangkit. Siapa saudara? Maria Magdalena. Tapi dia belum percaya. Petrus belum. Kalau yang dicatat di Alkitab itu Yohanes. Karena apa? Dia dapat penglihatan berdasarkan pewahyuan. Coba saudara harus dapetin pewahyuan tentang Yesus ini Tuhan yang menyelamatkan, juru selamat saudara. Itu harus ada. Saudara dapat pewahyuan biar bisa melihat Yesus sebagai penyembuh saudara. Sebagai Allah El Shaddai, Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan keuangan saudara. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Saudara
Dapat ya. Sampai saudara kalau bisa melihat dengan pewahyuan, saya yakin jiwa kita tuh lebih tenang hidup. Hidup kita akan tenang. Katakan amin. Kalau belum sampai ke level ini, belum. Berdoa, kita minta sama Tuhan. Tutup mata kita berdoa. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan pengertian, pewahyuan. Untuk kami bisa melihat ya Tuhan. Setiap firman-Mu. Ya Tuhan, bukan dengan cara melihat dengan jasmani saja. Bukan cuma menalar dengan pikiran kami saja. Tapi kami juga minta Roh Kudus bantu. Bukakan ya Tuhan. Firman itu kami bisa melihat ya Tuhan. Dengan pewahyuan. Sehingga kami bisa percaya. Makasih Tuhan. Kami mau hidup dalam aliran berkat-Mu. Berkat-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu ini. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan. Yang akan menyembuhkan setiap sakit kami. Memulihkan kembali sel-sel kami yang rusak. Menyembuhkan ya Tuhan tubuh kami. Menyegarkan kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.